Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, 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 Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu sadaqa wa'dahu wa nasara 'abdahu wa a'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdahu. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahu ad-din walau kariha al-kafirun. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah alladzi waffaqana liitmami syahri Ramadan wa a'anana 'ala as-siyami wal qiyam wa ja'alana khayra ummatin ukhrijat lin-nas. Nahmaduhu 'ala tawfiqihi wa hidayatihi wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu al-malikul haqqul mubin. ونشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم النبيين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. بعد أن أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وقال تعالى بعد أن أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. اللهم اجعلنا من العائدين والفائزين والمقبولين. اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. آمين 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 يا رب العالمين. Jamaah salat Idul Fitr yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini hari yang berbahagia. Hari kita menyempurnakan bilangan Ramadan kita. Allah katakan dalam Al-Qur'an, "Walitukmilul 'iddah." Sempurnakan bilanganmu. Walitukabbirullah. Dan hari ini menggema takbir di antara kita. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kenapa justru di luar Ramadan kita diperintahkan oleh Allah untuk bertakbir? Kenapa bukan di dalam bulan Ramadan? Justru di hari di mana kita keluar dari bulan Ramadan, Allah perintahkan kita untuk bertakbir. Apa pelajaran penting dari ayat ini? Kata Allah Subhanahu wa taala, sempurnakan Ramadan, lalu setelah keluar dari Ramadan, gemakan takbir. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Apa
Apa hikmahnya? Kenapa bukan di dalam Ramadan orang bertakbir, justru masuk Syawal orang mulai bertakbir? Karena Allah Maha Besar. Banyak di antara kita membesarkan Allah hanya di dalam bulan Ramadan. Banyak di antara kita Allah Maha Besar hanya di dalam bulan Ramadan. Ketika di bulan Ramadan, subhanallah, Al-Quran dibaca. Keluar dari bulan Ramadan, Al-Quran mengecil. Di dalam bulan Ramadan, mukena dipakai, sejadah dipakai. Keluar dari bulan Ramadan, sejadah masuk kembali ke dalam lemari. Maka kata Allah, tidak ada bedanya. Justru Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Justru keluar dari bulan Ramadan, besarkan Allah. Karena banyak orang membesarkan Allah hanya di dalam bulan Ramadan. Keluar dari bulan Ramadan, kembali Allah kecil baginya. Di dalam Ramadan sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala, namun di luar bulan suci Ramadan mereka mengecilkan Allah Subhanahu wa taala. Allah inginkan keluar dari Ramadan, walitukabbirullaha ala ma hadakum. Tetap besarkan Allah Subhanahu wa taala justru di luar Ramadan melebihi di dalam bulan suci Ramadan. Di ayat ini pula Allah katakan, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Sungguh Allah menginginkan kemudahan bagimu. Allah tidak menghendaki kesulitan untukmu. Kalau kita pikir-pikir, seandainya Allah menginginkan kebaikan, kemudahan untuk kita, enggak usah 1 bulan Ramadan, 3 hari aja. Karena bagi sebahagian orang, jangankan puasa 1 bulan, puasa 1 hari aja itu lama banget rasanya. Bagi sebagian orang, jangankan 30 hari, 3 hari saja itu lama sekali rasanya. Kok Allah menjadikan Ramadan itu 30 hari? Ada yang berpikir justru Allah menyulitkan hambanya. Tidak, sungguh tidak. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Kapan kemudahan itu akan kita rasakan? Hari ini mulai. Keluar dari Ramadan, langsung kemudahan itu kita rasakan. Ya Rabb, 1 bulan lamanya yang halal saja aku tinggalkan. Beras itu ku beli dengan cara yang halal, ku masak dengan cara yang halal, tapi aku tidak berani makan. Padahal halal. 1 bulan lamanya aku menahannya. Keluar dari Ramadan, aku pasti mampu menahan yang haram. Aku mudah menahan yang haram. Subhanallah, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kemudahan bagimu. Mudah bagi jamaah Al-Kafah untuk tarawih 1 juz 1 malam di malam Ahad, di 10 malam terakhir. Ya Rabb, jika tarawih saja yang sunnah di dalam bulan Ramadan aku mampu, apalagi sholat wajib di luar Ramadan. Yang sunnah saja 20 rakaat saya mampu ya Allah. Maka keluar Ramadan aku dimudahkan olehmu ya Allah. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berapa kali sudah kita lebaran? Berapa kali sudah kita melewati Idul Fitr? Maka mari kita renungkan, sudah berapa Ramadan yang sukses untuk kita? Ada indikator-indikator kesuksesan Ramadan. Kata Al-Quran, indikator kesuksesan Ramadan yakni keberhasilan kita mencapai takwa. Siapa itu orang yang bertakwa? 1. U'iddat lil muttaqin alladhina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Orang yang bertakwa yang pertama, yang mampu yunfiqun, terus-menerus menafkahkan hartanya. Jikalau di bulan Ramadan ada zakat fitrah, zakat fitrah itu hanya permulaan, hanya latihan. Yunfiqun, terus-menerus menafkahkan hartanya. Dalam keadaan apa? Fis-sarra wad dharra. Baik dalam keadaan lapang ataupun di dalam keadaan susah. Baik di dalam keadaan senang ataupun tidak senang. Gampang bagi kita sedekah untuk orang yang kita senangi. Gampang. Gampang bagi kita senyum kepada tetangga yang baik sama kita. Tapi bagaimana dengan tetangga yang jahat sama kita? Apa kita mampu senyum kepadanya? Orang yang bertakwa, kata baginda Nabi SAW, sil man qata'ak wa'fu amman zalamak wa'ti amman haramak. Sambung kepada yang terputus.
Sambung kepada yang terputus. Kebanyakan di antara kita menyambung silaturahim yang sudah tersambung. Saudara yang baik sama dia, itu yang dia sambung silaturahim, padahal sudah tersambung. Kata Nabi, silman qata'at, yang terputus yang kau sambung. Ada saudara yang pernah zalimi kita, itu yang kita sambung silaturahim. Wa'fu amman zalamat, dan maafkan yang menzalimimu. Saling memaafkan di hari raya gampang bagi tetangga yang sudah akrab. Tapi bagaimana dengan tetangga yang zalim? Apakah kita sudah memaafkannya? Wa'fu amman zalamat, kata Rasulullah SAW. Wa'ti amman haramak, dan berikan kepada orang yang pelit kepadamu. Kadang-kadang kita gampang untuk memberi kepada siapa? Oh, saya mau kasih bapak ini. Oh, saya mau kasih ibu ini. Kenapa? Dia juga sering kasih kepada saya. Saya mau kirimkan hadiah kepadanya. Kenapa? Dia sering kirimkan hadiah pada saya. Padahal kata Rasulullah SAW, wa'ati amman haraman, berikan kepada orang yang pelit kepadamu. Subhanallah. Itulah makna ketakwaan. Suatu ketika baginda Nabi SAW dalam riwayat disebutkan. Mari kita sedikit renungkan kisah ini. Rasulullah SAW dalam kejadian Fathu Makkah bertahun-tahun tidak ke kota Makkah setelah hijrahnya Rasulullah SAW ke Madinah. Lalu suatu momen ada kejadian Fathu Makkah, pembebasan kota Makkah. Lalu Rasulullah SAW ketika mau masuk ke gerbang kota Makkah, kelihatan ada seorang wanita tua yang mencegat perjalanan Rasulullah. Rasulullah SAW bersama dengan pasukannya. Rasulullah SAW bersama dengan ratusan bahkan ribuan sahabat yang mendampingi, karena akan terjadi Fathu Makkah, pembebasan kota Makkah. Apa yang terjadi? Di depan gerbang pintu kota Makkah ada seorang wanita yang mencegat Rasulullah. Kata wanita tersebut, "Anta Muhammad al-Quraisy?" Kau Muhammad orang Quraisy? Apa jawaban Rasulullah SAW? Rasulullah SAW langsung mengatakan, "Nah, saya Muhammad orang Quraisy." Seandainya kita ada orang menyebut nama kita lalu tidak menyebut gelarnya, subhanallah, alih-alih mau menoleh atau menjawab, menoleh pun kita tidak mau. Namun Rasulullah SAW orang yang gelarnya terpanjang, terbaik, manusia paling sempurna, dipanggil oleh seorang wanita, "Anta Muhammad al-Quraisy?" Kau Muhammad orang Quraisy? Rasulullah langsung menjawab, "Betul, saya Muhammad orang Quraisy." Kata Rasulullah, "Maaf, ibu siapa?" Kata ibu tersebut, "Oh Muhammad, tidakkah kau mengenaliku? Tidakkah kau mengenaliku? Saya Halimah. Saya Halimah dari Bani Sa'ad. Saya Halimah. Saya ibumu." Apa yang dilakukan baginda Nabi SAW? Rasulullah SAW di hadapan ribuan pasukannya, di hadapan ribuan sahabatnya, Rasulullah SAW turun dari kendaraannya, lalu membuka jubahnya, lalu ditaruh di atas padang pasir, lalu dinaikkan Halimatus Sa'diyah di atasnya, lalu dipeluk oleh Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah mengatakan, "Ummi, ummi, ummi, ibuku, ibuku, ibuku." Subhanallah. Ini orang termulia, orang paling banyak jasanya, orang paling sempurna, turun dari kendaraannya untuk memuliakan siapa? Ibu susunya. Berapa banyak di antara kita yang tidak memuliakan ibu kandung kita? Subhanallah. Katanya mengikut Rasulullah SAW. Rasulullah ibu susunya, Rasulullah turun dari kendaraannya. Berapa banyak di antara kita melewati ibu kandungnya, tidak membuka kaca mobilnya? Berapa banyak di antara kita yang tidak mau turun dari kendaraannya untuk menyapa orang tuanya? Subhanallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Banyak di antara kita yang hadir di sini tahun lalu masih bersama dengan orang tuanya, tahun ini sudah tidak lagi. Atau tahun ini masih bersama dengan orang tuanya, tahun depan tidak ada jaminan. Oh anak, berapa banyak karyawanmu sehingga kau sudah tidak memuliakan ibumu? Rasulullah, semua manusia tunduk kepada Rasulullah, tetap turun dari kendaraannya untuk memuliakan ibu susunya. Bayangkan seandainya itu yang hadir adalah Khadijah
susunya saja Rasulullah turun lalu memeluknya, lalu memuliakannya, dibuka bajunya untuk ibundanya. Subhanallah. Betapa banyak di antara kita di hari raya Idul Fitri ini mengirimkan kepada orang tua, memberikan baju kepada orang tua, hanya sisa-sisa baju yang kita berikan untuk pasangan kita. Subhanallah. Orang tua tidak pernah mengeluh, tidak pernah mengeluh. Beruntung kita hari ini, karena dalam keadaan pandemi kita tidak mudik. Sebagian besar di antara kita tidak pulang. Kata Al-Quran, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana imma yablughanna 'indak. Kalau seandainya salah seorang atau keduanya, 'indak, di sisimu. Kenapa Al-Quran katakan di sisimu? Karena semakin dekat kita dengan orang tua, semakin besar potensi untuk bertengkar dan semakin sering kita nyakitin hatinya. Kata Al-Quran, inna sam'a wal basara wal fu'ad, pendengaran, penglihatan dan hati itu dimintai pertanggungjawaban. Kenapa pendengaran duluan disebutkan? Karena anak kecil yang pertama indera yang berfungsi adalah pendengarannya. Orang dewasa wal basar, penglihatannya. Yang terakhir Al-Quran katakan apa? Wal fuad, hatinya. Kenapa? Semakin lanjut usia orang, semakin sensitif hatinya. Tidak salah kalau orang tua kita cemburu sama menantunya sendiri. Tidak salah kalau orang tua kita cemburu sama cucunya. Apalagi ditambah perlakuan anak kandungnya yang lebih perhatian kepada pasangannya dibandingkan kepada orang tuanya. Nauzubillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Apa hubungannya dengan indikator kesuksesan Ramadan? Orang yang bertakwa yang pertama, yang menafkahkan hartanya, baik dikala senang ataupun tidak senang. Kadang-kadang memang orang tua menjengkelkan, membuat hati kita sakit. Namun kata Al-Quran, yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Kasih, kalaupun engkau senang ataupun tidak senang. Kadang-kadang orang tua menyakiti hati kita, tapi kata Al-Quran, orang bertakwa tetap memberikan, yunfiquna fis sarra'i wad dharra, baik dalam keadaan senang ataupun tidak senang. Yang kedua, orang yang berhasil siapa? Wal kadhiminal ghaidh, orang yang mampu menahan amarahnya. Ketika berpuasa dipancing emosi mengatakan, Allahumma inni shaim, ya Allah sungguh aku sedang puasa. Bagaimana di luar Ramadan? Apakah masih mampu menahan? Jika masih mampu menahannya, maka dia adalah orang yang sukses Ramadannya. Al-Kadhimin, orang yang mampu menahan. Satu akar kata dengan Al-Kadhimah. Apa artinya Al-Kadhimah? Termos. Termos itu apa? Menahan panas. Apakah bagian luar termos terasa panas? Tidak. Orang bertakwa apakah tidak boleh marah? Boleh marah, tapi marahnya tidak kelihatan. Semarah apapun kita dengan orang tua kita yang mungkin sudah senja usianya, yang mungkin sudah pikun, nak saya mau sholat, padahal baru habis sholat. Nak kenapa kau tidak pernah telepon mama, padahal baru habis ditelepon. Nak kenapa kau bikin hatinya sakit mama, padahal kita selalu di sisinya. Begitu orang tua lupa bahwa kita sudah berbakti kepadanya, tapi selalu merasa kurang di matanya. Betapapun tingginya jabatan kita, tetap kita anak kecil di hadapan orang tua kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Menahan amarah, bagaikan termos menahan panas, bagian luarnya tidak panas. Apalagi indikator orang yang sukses Ramadannya, wal 'afina 'anil nas, dan mereka mampu untuk saling memaafkan sesama manusia. Dalam bulan suci Ramadan kita selalu berdoa. Mungkin masih hafal doanya, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, engkau itu maha pemaaf ya Allah, engkau suka untuk memaafkan, maka maafkan kami ya Allah. Jika kita senang untuk dimaafkan, maka maafkan pula orang lain. Maafkan pula orang lain. Subhanallah, baru saja kemarin kami menulis sebuah tulisan. Mari saling memaafkan, mari saling meminta maaf. Tidak selamanya istri yang minta maaf kepada suami. Potensi kezaliman lebih banyak dari atas ke bawah dibandingkan dari bawah ke atas. Potensi kezaliman lebih besar. Anak durhaka kepada orang tua, tapi orang tua tidak durhaka kepada anak, namun zalim kepada anak. Zalim itu di atasnya dosa. Pertanggungjawabannya, tidak ada suami berdosa kepada istri, yang ada suami zalim kepada istri.
dan itu pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka jika selama ini yang meminta maaf adalah hanya istri kepada suami, maka subhanallah, hari ini mari kita mulai belajar. Suami pun minta maaf kepada istri, orang tua pun minta maaf kepada anak. Subhanallah. Maka kata Al-Quran, wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Allah tutup indikator takwa dengan mengatakan, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru li dzunubihim wa man yaghfiru dzunuba illa Allah. Allah tidak mengatakan orang yang sukses, orang bertakwa itu orang yang tidak punya dosa, tidak. Tapi Allah katakan, walladzina idza fa'alu fahishatan, ketika mereka berdosa, dia langsung kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena siapa yang akan mengampuni kita kalau bukan Allah Subhanahu wa taala? Siapa yang akan mengampuni kita, mengampuni segala dosa kita? Jangan lihat besarnya dosa, tapi lihatlah besarnya ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Jangan lihat besarnya bukit-bukit dosa kita, namun lihatlah besarnya gunung ampunan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengampuni segala jenis dosa. Ada seseorang yang merasa berdosa di zaman Bani Israel, lalu dia berniat untuk bertaubat. Lalu dia memberitahu kepada sahabat-sahabatnya, saya ingin bertaubat. Lalu ditunjukkan satu bukit, naiklah ke sana, ada seorang ahli ibadah di atas. Lalu preman ini pun naik ke atas sana. Di sisi lain ahli ibadah yang ada di atas kehabisan bekal, maka dia ingin turun ke pasar. Hanya ada satu jalur, maka mereka pun berpapasan di tengah jalan. Lalu kata preman ini, ahli maksiat ini, saya malu berhadapan dengan orang ahli ibadah, pasti dosa saya tercium olehnya, saya malu berhadapan dengannya. Maka dia pun minggir, membiarkan sang alim tadi lewat. Sang abid tadi lewat. Sang abid pun berjalan dengan cepatnya tanpa menoleh sedikit pun, mengatakan, saya takut ketika saya berdekatan dengannya, dosanya bisa menular kepada saya. Pada saat itu Allah cabut rahmat dari seorang abid, seorang ahli ibadah. Divonis masuk neraka seorang ahli ibadah. Kenapa? Karena merasa diri lebih baik daripada orang maksiat tadi. Di saat itu Allah berikan rahmat kepada ahli maksiat. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang tidak berbangga diri di hadapan manusia. Kita semua mempunyai kesalahan. Maka kata Al-Quran, qad aflaha man tazakka, ay qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang yang berusaha mensucikan dirinya. Allah tidak bilang sungguh beruntung orang yang suci, tidak, tapi yang berusaha mensucikan dirinya. Karena di antara kita tidak mungkin ada satu orang pun yang suci. Subhanallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Di hari yang fitrah ini Allah mengampuni segala dosa, bagaikan bayi yang baru lahir daripada rahim ibunya. Namun ada dosa yang tidak diampuni. Dosa manakah itu? Dosa sesama manusia. Dan yang paling banyak dosa kita adalah dosa terhadap orang terdekat kita. Kita tidak berdosa dengan orang yang ada di seberang pulau. Kita tidak berdosa dengan orang yang ada di seberang negara kita. Kita tidak berdosa dengan orang yang jauh di sana. Namun kita paling banyak berdosa dengan orang yang ada di sekitar kita. Dosa kepada orang tua, dosa kepada anak, dosa kepada pasangan, dosa kepada saudara, dosa kepada tetangga. Orang-orang terdekat itulah yang paling banyak tahu keburukan kita. Orang-orang terdekat itulah yang paling banyak tahu kesalahan kita. Maka hari ini Allah ampuni segala dosa. Namun jikalau kita belum memohon maaf, belum mengambil ridho daripada orang-orang terdekat kita, apalah daya. Kata Allah, engkau tidak berdosa kepadaku, namun engkau berdosa kepada sesama. Maka minta maaflah kepada mereka, baru engkau kembali kepadaku. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim wa zid ala ibadillah barik bi jalalika wa kamalika ala sayyidina ibadik sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in.
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أن نقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين كما قلت في كتابك وإذا مرضت فهو يشفين اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم بارك لنا في أزواجنا وأولادنا ولا تضرهم ووفقهم لطاعتك وارزقنا برهم اللهم اجعلنا من العائدين والفائزين والمقبولين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وقراءتنا من القرآن العظيم يا Allah ya Rahman ya Rahim jikalau di antara kami ya Allah masih ada yang belum Engkau ampuni dosanya ya Allah maka sebelum ia keluar dari tempat ini ampunkan segala dosa-dosanya ya Allah ya Allah ya Rahman ya Rahim di antara kami di sini ada yang datang membawa gunung dosa-dosanya ya Allah jangan Engkau biarkan ia keluar dari masjid ini sebelum Engkau ampuni segala dosa-dosanya ya Allah ya Allah ya Rahman ya Rahim ampuni dosa kami ya Allah jikalau di antara kami di sini ya Allah ada yang datang membawa penyakitnya jangan Engkau biarkan ia keluar dari sini sebelum Engkau sembuhkan penyakitnya ya Allah ya Syafi' ya Allah ya Rahman ya Rahim Allah
Allahumma yassir wa la tu'assir. Jikalau di antara kami di sini ya Allah ada yang datang membawa masalah hidupnya ya Allah, jangan Engkau biarkan ia keluar dari sini sebelum Engkau berikan solusi kepadanya ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik, ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik ya Allah. Jikalau di antara kami masih ada yang keras hatinya untuk meminta maaf kepada orang tuanya ya Allah, lembutkan hatinya supaya orang tuanya ridha kepadanya ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jikalau di antara kami di sini ada yang tidak sedang bertemu dengan orang tuanya sedang di kampung halaman, jikalau masih hidup panjangkan umurnya ya Allah. Jikalau ibu ayah kami sedang sakit, sembuhkan penyakitnya ya Allah. Jikalau mereka sudah berada di alam kubur ya Allah, terangkan kuburnya ya Allah. Jauhkan daripada fitnah kubur, dari siksa kubur ya Allah. Ya Rahman ya Rahim, ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampuni kami yang belum bisa maksimal beribadah di bulan Ramadan. Kami terlalu banyak menyia-nyiakan waktu kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, melihat saudara-saudara kami di Masjidil Aqsa ya Allah, yang beribadah salat seandainya itu mereka salat seakan-akan itu salat terakhir mereka, sedangkan di antara kami masih banyak yang menyia-nyiakan salatnya ya Allah ya Rahman ya Rahim, maka ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, seandainya di antara kami masih banyak anak yang sering memaki orang tuanya, yang menyusahkan orang tuanya, yang membuat menangis orang tuanya, mudahkan lisan mereka untuk minta maaf kepada orang tuanya ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah, kami rindu untuk berziarah ke Masjidil Haram, kami rindu untuk berziarah ke Masjid Nabawi. Allahumma rzuqna ziyaratal haramain. Sebagaimana Engkau kumpulkan kami di sini, kumpulkan kami kembali di Ramadan tahun depan. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, sebagaimana Engkau kumpulkan kami hari ini, kumpulkan kami kembali untuk berziarah ke Masjidil Haram. Jika di antara kami ada yang bercita-cita untuk haji, untuk umrah ya Allah, mudahkan mereka ya Allah. Sebagaimana Engkau kumpulkan kami di sini, kumpulkan kami kembali bersama dengan orang tua kami, pasangan kami, anak-anak kami, cucu kami, keluarga kami, tetangga kami di Jannatul Firdaus. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidukum wa ladhikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.